Ketika manusia itu hanya saling, ini loh ajaran yang paling bagus, ini loh ajaran yang paling bagus. Nah, kira-kira kalau ajaran Islam dengan ajaran Kristen, bagus mana? Bingung kan jawabnya kan? Bingung kan? Nah, lalu ada yang bertanya lagi, kira-kira kalau Hindu dan Buddha lebih baik mana? Lebih tepat mana? Bingung juga kan? Nah, kan membingungkan. Sementara anjing di satu sisi adalah menjadi piaraan, babi satu sisi tidak diperbolehkan. Nah, ini membingungkan nggak? Yang membingungkan, Pak. Nah, lalu satu sisi sapi tidak boleh untuk korban, ya didewa-dewakan. Satu sisi sapi untuk korban. Membingungkan nggak? Nah, resolusi itulah tuntutan masyarakat. Lalu nanti terjadilah resonansi dan lalu rekonsiliasi. Ini saya mengingatkan petunjuk juga ya. Artinya memang tahapan ini resolusi itu tuntutan dari masyarakat, lalu terjadi resonansi dan nanti rekonsiliasi. Baik itu yang A, yang B, dari A sampai dengan Z yang saya maksud belum ada nampak sama sekali yang bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lah intinya Indonesia itu bisa gemah ripah loh jinawi kertototo turaharjo tidak mungkin manakala berkiblat kepada ajaran ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salamulyo atur bagya wisoko nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam Rahayu. Rahayu. Nuwun sewu, Mbah. Ini saya sebagai warga negara Indonesia yang dasar negaranya itu Pancasila, itu saya mengamati seolah-olah Pancasila itu sekarang tidak bermarwah, Mbak. Hanya sebagai simbolisasi belaka. Nuwun sewu niku, Mbak. Nah, kedepannya itu akankah Pancasila itu kembali kepada marwah yang hakikinya, Mbah? Menurut pandangan lahir batin Mbah niku itu bagaimana, Mbah? Sampun, Mbah. Sesakit kula nggih Mas Budi. Nggih. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Kelihatannya Mas Budi ini orang yang cukup merindukan, sangat merindukan dengan terimplementasikannya Pancasila yang sesungguhnya. Kalau istilah zaman dulu, Orde Baru dan Orde Lama, Orde Baru yang saya tahu, itu adalah secara murni dan konsekuen. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan sekarang nyaris tidak terngiang yang demikian. Jangankan, mohon maaf ya, pejabat saja banyak yang nggak hafal Pancasila, termasuk anggota polisi pernah ada yang nggak hafal Pancasila. Nah, bagaimana akan mengamalkannya? Semestinya tahapannya kan menghafalkan dan lalu mengamalkan, dan lalu kelihatannya juga yang saya maksud bahwa tidak ada segelintir baik putra-putri pejabat ya, lalu pejabatnya yang berani secara terang-terangan bercerita mengenai Pancasila atau secara terang-terangan, mari butir-butir Pancasila kita aktifkan kembali, kan nggak ada. Nah, semua ini kan terganjal oleh konstitusi atau aturan reformasi yang telah usang, semestinya diganti dengan resolusi. Tahapannya resolusi itulah tuntutan masyarakat. Lalu nanti terjadilah resonansi dan lalu rekonsiliasi. Ini saya mengingatkan petunjuk juga ya. Artinya memang tahapan ini resolusi itu tuntutan dari masyarakat, lalu terjadi resonansi dan nanti rekonsiliasi. Nah, saya akan mengatakan demikian. Saya sangat salut dengan pertanyaan Mas Budi yang marwah itu, marwah Pancasila. Ya.
marwah Pancasila ini memang telah hilang. Dan Nggih. tidak ada yang mau mencari dan mengembalikan. Di antara langkah saya ini adalah akan mengembalikan marwah Pancasila. Langkah spiritual saya besok ini yang saya niati adalah langkah pengembalian marwah Pancasila agar Pancasila bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dan saya meyakini yang akan bisa membawa ini bukan pejabat yang nampak sekarang. Kan terlalu berani saya mengatakan demikian. Ya, baik itu yang A, yang B, dari A sampai dengan Z yang saya maksud belum ada nampak sama sekali yang bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lah intinya Indonesia itu bisa gemah ripah loh jinawi kertototo turaharjo tidak mungkin manakala berkiblat kepada ajaran di luar Pancasila. Ya, jelas nggak? Jelas, Mbah. Jadi Indonesia bisa gemah ripah loh jinawi kertototo turaharjo itu tidak mungkin akan terwujud manakala tidak melaksanakan Pancasila atau gaungnya di luar Pancasila. Lah, sekarang saya bertanya, mohon maaf semaaf-maafnya, agama itu adalah tamu di Pancasila. Tamunya negeri Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo yang berdasarkan untuk saat ini yang dulu Majapahit menjadi Indonesia. Intinya tamu di Nusantara. Lah sekarang lebih berat agama apa lebih berat ajaran Pancasila? Lah ini saya harus tegas dalam menyampaikan ya. Kalau Pancasila itu arahnya jangan dianggap itu mengkesampingkan hidup setelah matinya atau akhir hayatnya. Ya, Pancasila ini justru ada ajaran yang terkandung di dalamnya ya mengenai kematian kepada kesempurnaan. Sebab antara surga dan neraka ya ini masih kalau saya ngomong masih iming-iming dan amang-amang. Namun kalau kasampurnan urip, kalau kamu tidak bisa melaksanakan di alam dunia amal yang sebaik-baiknya atau tindakan budi pekerti yang sesungguh-sungguhnya, niscaya kamu tidak mungkin akan bisa menggapai ke kasampurnaan atau kembali ke asalnya. Karena ada sebagian ulama yang ngetika ini kalau nggak salah itu Gus Baha ya, Gus Baha bahwasanya hidup itu memang untuk bersujud. Ya silakan sujud saja, tapi akan capek lah. Pancasila ini akan mengkanter yang demikian. Artinya wong urip iku kong nopo kon warno-warno dasare dharma. Ya, lalu ucapannya apa? Puja ning mulya, artinya memuja dan menghening dan melaksanakan kemuliaan. Lah, ketika manusia itu hanya saling ini loh ajaran yang paling bagus, ini loh ajaran yang paling bagus. Lah, kira-kira kalau ajaran Islam dengan ajaran Kristen bagus mana? Bingung kan jawabnya kan? Bingung kan? Nah, lalu ada yang bertanya lagi, kira-kira kalau Hindu dan Buddha lebih baik mana? Lebih tepat mana? Bingung juga kan? Nah, kan membingungkan. Sementara anjing di satu sisi adalah menjadi piaraan, babi satu sisi tidak diperbolehkan. Nah, ini membingungkan nggak? Yang membingungkan, Pak. Nah, lalu satu sisi sapi tidak boleh untuk korban, ya didewa-dewakan. Satu sisi sapi untuk korban. Membingungkan nggak? Nah, tapi kalau Pancasila adalah nasionalisme, nasionalis yang sejati, ya nilai haram dan sebagainya itu mohon maaf tergantung kepada keyakinannya. Ketika cacing itu mungkin haram dalam posisi darurat, mungkin bisa nggak? Iya kan? Sekarang kan banyak orang tipes nggak punya uang ke dokter karena segala sesuatu sekarang pendidikan untuk bisnis, lalu kesehatan untuk bisnis. Nah, lalu mohon maaf sosial saja untuk bisnis, umpamanya mendirikan pantasuan lah ya, itu kan banyak yang memanfaatkan nilai-nilai sosial untuk memperkaya diri, itu kan banyak lah. Jadi intinya saya menyampaikan ketika nanti orang memahamkan persis kepada Pancasila, tentunya siapa yang memahamkan ya tidak mungkin pemimpin yang nampak sekarang. Ini kesimpulan saya ya, karena mengapa ciri-cirinya sudah nampak, nggak ada itu ibaratnya mohon maaf Pak Prabowo sekalipun ya atau bupati atau apa akan menegakkan Pancasila atau DPR sekalipun. Artinya yang bisa menerapkan Pancasila ini manusia yang kedunungan marwah Pancasila. Nantinya kesinungan marwah Pancasila atau ketitisan atau kalau saya boleh ngomong memang arah saya itu kalau mungkin ya
dalam istilah sekarang khilafah. Nggih. Kalau enggak, kalau istilah umum lagi adalah monarki. Nggih. Kembalinya monarki Nusantara itu arah kami. Karena apa? Dengan sistem demokrasi, pemimpin yang tidak ada keramatnya. Ya, mohon maaf ya. Nggih. Kalau Pak Karno ini kan pemimpin masih ada keramatnya. Nggih. Pak Harto juga masih ada keramatnya. Saya Nggih. nggak mengatakan pemimpin sudah itu tidak ada keramatnya. Namun karena tidak menjunjung marwah Pancasila, sehingga dia tidak ada marwah Pancasilanya. Lah, ini nanti yang kedunungan marwah Pancasila, niscaya apabila, mohon maaf ya, mungkin Indonesia akan berubah menjadi monarki. Mungkin, saya kan boleh mengatakan mungkin kan? Mungkin, karena apa? Sistem demokrasi sejatinya alam dan keluhuran Nusantara sudah tidak merestui. Nggih, Mbah. Nah, ini yang saya katakan begitu, Mas Budi. Mungkin saya terlalu ngoyo-woro, mungkin saya terlalu mengande-ande, namun mohon maaf, atas petunjuk saya juga saya mengatakan sesapuan dan seampunan. Nanti Indonesia akan bisa berbalik 180 derajat. Nggih. Ya, karena apa? Manusia mau rukun itu kalau sudah sengsara banget, gitu loh. Nggih. Ini saya mengatakan ya, sekarang untuk rukun nggak mungkin karena belum sengsara. Indonesia bersatu karena dijajah Belanda, sengsara sehingga bersatu dan timbullah sukarela. Nah, nanti untuk timbul sukarela, saling bahu membahu, tolong menolong juga manakala sudah terjadi sebuah revolusi alam lah kalau boleh saya ngomong, atau sudah terjadi resolusi ya, resonansi dan rekonsiliasi. Jadi intinya saya menyampaikan bahwa janganlah Indonesia itu mendapatkan kemahripah loh jinawi kertoto turaharjo manakala tidak ada marwah, kembalinya marwah Pancasila dan menempat kepada seorang pemimpin. Dan saya yakin pemimpin yang sekarang ini belum ada yang nampak sama sekali untuk kuat menyangga atau ketempatan marwah Pancasila. Saya rasa demikian, Mas Budi. Nggih, matur nambah nuwun, Mbah. Semoga tatanan adil itu segera terwujud, Mbah, karena Amin. di luaran sana itu masyarakat sudah sangat menjerit, Mbah. Iya, menjerit. Nggih, Nggih. Mbah. Nggih, amin. Matur nambah nuwun, Mbah. Nggih. Salam mulia rahayu. Rahayu. Sirap